Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk semua. Saya Jono, calon guru penggerak Angkatan 9 kelas Lebak, Banten. Saudaraku, dalam dunia pendidikan khususnya Bapak Ibu Guru, Ki Hajar Dewantara adalah sosok yang tidak asing bagi mereka. Tokoh pahlawan nasional sekaligus Bapak Pendidikan Indonesia yang telah meletakkan pondasi-pondasi pendidikan nasional. Salah satu prinsip pembelajaran beliau adalah bagaimana seorang guru bisa mendesain pembelajaran yang berpusat pada murid sehingga membentuk siswa yang tangguh dan mandiri, mirip dengan kokohnya gunung. Dengan mendesain pembelajaran yang berpusat pada murid, guru dapat membantu siswa tumbuh dan berkembang dengan cara yang optimal. Di sini saya akan berbagi analogi yang akan menggambarkan keterkaitan pemikiran beliau, Ki Hajar Dewantara, dengan prinsip pembelajaran yang berpusat pada murid dengan analogi gunung dan pendaki. Dan mudah-mudahan pesan dari alam ini dapat membantu kita dalam belajar mengajar dan mengembangkan diri. Mari kita simak video singkat ini. Saudaraku, kata gunung adalah kata yang tidak asing bagi kita dan siswa. Secara umum, gunung mengacu pada formasi geografis yang tinggi dan mencolok di atas permukaan bumi. Ini adalah struktur alami yang terdiri dari tanah, batuan, dan mungkin salju atau es di puncaknya. Gunung dapat memiliki berbagai bentuk dan ukuran, dan seringkali dianggap sebagai fitur yang menonjol dalam landscape. Tahukah kita, di balik kata gunung ini ternyata banyak sekali analogi, filosofi yang bisa kita ambil. Di antaranya, filosofi yang bisa kita ambil adalah gunung adalah sebagai simbol keindahan. Filosofi pertama ini seperti gunung yang memiliki beragaman bentuk, ekosistem, dan panorama. Setiap siswa juga memiliki keunikan dalam bakat, minat, dan gaya belajarnya. Pendekatan yang berpusat pada murid menghargai keanekaragaman ini dan merancang pengalaman pembelajaran yang beragam sesuai dengan karakteristik individu siswa. Pendekatan berpusat pada murid juga memberikan penekanan pada penghormatan terhadap keanekaragaman siswa dan merancang pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik individu masing-masing siswa. Filosofi kedua, gunung sebagai tantangan. Saat mendaki gunung, setiap pendaki memiliki tanggung jawab pribadi untuk mempersiapkan diri dan mengatasi rintangan. Begitu pula dalam pendidikan berpusat pada siswa, siswa diberikan tanggung jawab untuk mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, mengidentifikasi tantangan belajar, dan mencari solusi dengan bimbingan guru. Pembelajaran berpusat pada siswa mendorong siswa untuk mengembangkan kemampuan serupa dalam mengatasi tantangan belajar dan mengelola waktu untuk memenuhi tujuan akademik. Filosofi ketiga adalah persiapan dan ketekunan pendaki. Persiapan dan ketekunan yang diperlukan oleh seorang pendaki gunung memiliki keterkaitan yang kuat dengan prinsip pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dalam dunia pendakian gunung, persiapan adalah kunci utama untuk mencapai tujuan dengan sukses dan aman. Pendaki harus mempelajari rute, kondisi cuaca, serta mengumpulkan pengetahuan tentang peralatan dan teknik yang diperlukan. Hal ini sejalan dengan prinsip pembelajaran berpusat pada siswa, di mana siswa didorong untuk mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran. Mirip dengan pendaki yang mengumpulkan informasi sebelum mendaki gunung, siswa juga diajak untuk eksplorasi mandiri, merumuskan pertanyaan, dan mengumpulkan informasi yang relevan
agar dapat memahami konsep secara mendalam. Dengan demikian, persiapan dan ketekunan yang menjadi prasyarat dalam pendakian gunung memiliki keterkaitan erat dengan prinsip pembelajaran yang berpusat pada siswa. Keduanya mengajarkan tentang mengambil tanggung jawab atas pembelajaran sendiri, mengumpulkan informasi yang relevan, dan memiliki ketekunan dalam menghadapi tantangan. Seperti pendaki gunung yang tidak hanya berfokus pada puncak, tetapi juga menikmati perjalanan dan belajar dari setiap langkah. Siswa pun diajarkan untuk tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga menghargai proses pembelajaran yang berharga. Filosofi keempat adalah belajar dari rintangan. Pendaki menghadapi tantangan saat mendaki, seperti medan curam atau batu besar, medan yang terjal. Rintangan yang dihadapi siswa akan mengajarkan kepada mereka tentang ketabahan dan mengatasi hambatan dalam belajar dan hidup. Ketika mereka berhasil melewati setiap rintangan, siswa merasa lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan di masa depan dan yakin setiap hambatan adalah kesempatan untuk tumbuh. Filosofi kelima, ketenangan di puncak. Sama seperti mencapai puncak gunung, siswa bisa merasakan kebahagiaan dan ketenangan ketika mencapai tujuan belajar mereka. Saat mereka mencapai puncak gunung, siswa belajar bahwa meraih tujuan belajar memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Anak-anak menyadari bahwa ketika mereka berusaha keras dan bekerja dengan tekun, hasil yang mereka capai memberikan perasaan puas dan bahagia. Jadi, mari kita ambil inspirasi pendaki yang berada di puncak untuk tetap bersemangat meraih tujuan belajar anak kita. Kebahagiaan ada di puncak, dan setiap usaha kita membawa kita lebih dekat kepada puncak. Filosofi yang keenam atau yang terakhir adalah pendaki turun gunung. Pada tahap turun gunung, pendaki perlu melibatkan kembali pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh selama pendakian. Mereka harus tetap waspada terhadap kondisi jalur, mengelola peralatan dengan benar, dan merespon perubahan cuaca atau medan yang mungkin terjadi. Analoginya adalah siswa dalam pembelajaran berpusat pada diri sendiri perlu merefleksikan dan menerapkan pengetahuan yang telah mereka peroleh ke dalam situasi berbeda atau masalah yang kompleks. Mereka diarahkan untuk menghubungkan konsep-konsep yang telah dipelajari dengan konteks nyata, serupa dengan pendaki yang mengkaitkan pengetahuan tentang rute dengan kondisi saat turun gunung. Itulah 6 analogi dan filosofi gunung dan pendaki. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari gunung dan pendaki ini? Analogi gunung dan pendaki dapat memberikan wawasan yang dalam terkait prinsip pembelajaran yang berpusat pada siswa. Berikut adalah beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari analogi tersebut, beserta hubungannya dengan prinsip pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang pertama, tujuan yang ditetapkan. Dalam pendidikan berpusat pada siswa, tujuan pembelajaran harus jelas dan dapat diukur. Siswa harus tahu apa yang diharapkan dari mereka, dan bagaimana mereka akan mencapai tujuan tersebut. Yang kedua adalah perencanaan dan persiapan. Siswa dalam pembelajaran berpusat pada diri sendiri perlu memahami tujuan pembelajaran, merencanakan cara untuk mencapainya, dan mempersiapkan diri dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Yang ketiga adalah pemecahan masalah. Siswa dalam pembelajaran berpusat pada siswa juga diajarkan
diajak untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah, berpikir kritis, dan menghadapi tantangan. Yang keempat, menghargai proses. Sama halnya dalam pembelajaran, perjalanan siswa untuk mencapai pemahaman yang lebih baik sama pentingnya dengan hasil akhir. Prinsip pembelajaran berpusat pada siswa menghargai proses belajar, refleksi, dan pemahaman yang mendalam. Yang kelima adalah pengarahan mandiri. Prinsip pembelajaran berpusat pada siswa, memberi siswa peran aktif dalam mengambil keputusan terkait dengan belajar mereka. Mereka menjadi lebih mandiri dan belajar mengatur waktu serta sumber daya. Pelajaran yang keenam adalah kerjasama dan dukungan. Dalam pembelajaran berpusat pada siswa, kolaborasi antara siswa dan guru serta antara sesama siswa dapat mendorong pemahaman yang lebih mendalam melalui berbagi ide, pengalaman, dan pengetahuan. Pelajaran yang ketujuh, kepemimpinan dalam pembelajaran. Dalam kelas yang berpusat pada siswa, siswa dapat memiliki peran sebagai pemimpin dalam berbagai situasi, mengambil inisiatif untuk memimpin diskusi, berbagi pengetahuan, atau membantu teman sekelas. Pelajaran yang terakhir adalah penghargaan atas prestasi. Demikian juga dalam pembelajaran berpusat pada siswa, saat siswa mencapai pemahaman yang mendalam atau mencapai tujuan pembelajaran, mereka merasakan kepuasan dan penghargaan terhadap usaha mereka. Barangkali demikian paparan singkat analogi gunung dan pendaki dalam konteks prinsip pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dalam mengakhiri video ini, mari kita terus menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran berpusat pada siswa dalam upaya kita untuk memajukan pendidikan Indonesia. Terima kasih telah menyimak, dan mari kita terus mendaki puncak ilmu pengetahuan bersama-sama, kita, guru, dan siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.